Prancis kini di ujung tanduk. Prancis, negara yang dikenal sebagai pusat mode, romansa, dan croissant yang selalu bikin ngiler. Benarkah negara yang sering kita anggap sempurna ini sedang menuju kehancuran? Apa ini cuma hoak? Atau memang benar-benar ada krisis yang bikin negara ini oleng? Nah, kita bakal bahas dan kita akan bongkar semuanya. Dari utang yang makin menggila, demo yang gak kelar-kelar, sampai kenapa orang-orang Prancis makin gerah sama pemerintahnya. Jadi, simak sampai habis, biar gak ketinggalan fakta-fakta mengejutkan. Di Paris gak ada hutan soalnya kan? Gak ada, dan awalnya pikiran Paris itu kan kita selalu lihat cantik gitu. Iya. Pada saat kuliah di sana, copet. ya bukan kita yang Ini dua orang parah sih. Menara Eiffel gitu. Bini gue bete sama gue. Gara-gara dia ngeliatin foto-foto, udah lama, gila bagus. Gue bilang, ini kayak ngeliatin besi rongsok ya. Udah lama banget nih besi ada di sini. kayak tower listrik ya. Oh kayak sutet. Prancis sekarang dari mode ke chaos. Dulu kalau dengar kata Prancis, yang kebayang pasti glamornya Prancis, brand fashion kelas dunia, dan kehidupan yang katanya santai banget. Tapi sekarang, utang negara makin numpuk. Sampai 2024 ini, utang nasional Prancis udah tembus 3 triliun euro. Buat bayangin betapa besarnya angka ini, kalau dibagi ke tiap warga negara Prancis, satu orang harus bayar sekitar 45.000 euro atau setara 750 juta rupiah. Itu per orangnya. Belum lagi ekonomi stagnan, pertumbuhan ekonomi Prancis hampir jalan di tempat. Sementara negara-negara lain mulai pulih pasca pandemi. Prancis masih struggling buat bangkit. Dan gelombang protes dan demo terus-terusan. Ini dia yang bikin Prancis makin kacau. Dari supir truk, buruh pabrik, sampai mahasiswa semua turun ke jalan. Pertanyaannya, kenapa bisa begini? Kok negara yang dijuluki surga Eropa sekarang kayak neraka buat warganya sendiri ya? Biang kerok krisis, dari kebijakan gagal sampai utang gila-gilaan. Sebenarnya masalah ini bukan muncul dalam semalam. Kayak sakit kronis, Prancis udah lama kena penyakit ekonomi yang makin parah. Dari utang yang meledak-ledak, pemerintah Prancis doyan banget ngeluarin duit buat subsidi, tunjangan sosial, dan program bantuan. Niatnya sih mulia, biar rakyat tetap sejahtera. Tapi masalahnya, pemasukan negara nggak sebanding sama pengeluarannya. Akibatnya, utang numpuk. Perbandingan utang Prancis terhadap PDB-nya udah di atas 110%. Ini artinya, mereka utang lebih banyak daripada yang bisa mereka hasilkan. Ya bandingin sama Jerman yang lebih disiplin soal ekonomi. Prancis udah kayak orang yang kebanyakan ngutang di paylater, tapi gak ada strategi buat bayar balik. Demonstrasi yang gak ada habisnya. Prancis terkenal dengan budaya protesnya. Dari buruh, mahasiswa, pensiunan, sampai pengusaha kecil, semuanya bisa turun ke jalan buat demo. Demo pensiun di 2023. Pemerintah pengen naikin umur pensiun dari 62 ke 64 tahun. Langsung, boom, seluruh negeri marah besar. Kota-kota besar lumpuh karena demo di mana-mana. Belum tentang demo kenaikan pajak, Prancis punya salah satu pajak tertinggi di dunia. Banyak orang kaya kabur ke negara lain biar nggak dipalak pajak yang gila-gilaan. Nah, kebayangkan sekarang negara ini kayak rumah tangga yang tiap hari berantem karena duit. Industri hancur, pengangguran meningkat. Bukan cuma demo dan utang yang jadi masalah. Industri di Prancis juga makin terpuruk. Industri otomotif mulai redup. Dulunya mobil-mobil buatan Prancis kayak Renault dan Peugeot sangatlah berjaya. Tapi sekarang ya kalah bersaing sama Jepang, Korea, apalagi Cina. Pabrik-pabrik banyak yang tutup, biaya produksi makin mahal, aturan ketenaga kerjaan yang makin ribet, bikin banyak perusahaan lebih milih pindah ke negara lain. Karena hal ini, pengangguran menjadi tinggi. Rata-rata pengangguran di Prancis sekitar 7,5% di kalangan anak muda. Ya, bayangin aja, 1 dari 5 anak muda di Prancis nganggur, nggak ada kerjaan, dan makin frustasi. Nah, kalau kayak gini terus, apa mungkin Prancis bisa jatuh kayak Yunani yang sempat bangkrut beberapa tahun lalu? Prancis versus Inggris, siapa yang lebih parah? Kalau kita ngomongin negara-negara besar di Eropa yang sekarang sedang sakit, dua nama yang sering muncul adalah Perancis dan Inggris. Dua negara ini dulunya adalah kerajaan besar, pusat kekuatan dunia, dan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam sejarah. Tapi sekarang,
Keduanya sama-sama menghadapi krisis yang bikin rakyatnya pusing 7 keliling. Tapi kalau harus memilih mana yang lebih parah, Prancis atau Inggris? Nah, ayo kita bongkar lebih dalam. Utang negara siapa yang lebih kacau? Kalau ngomongin utang, baik Prancis maupun Inggris punya masalah besar. Utang nasional Prancis saat ini sudah menyentuh 3 triliun euro atau lebih dari 110% dari PDB mereka. Ini artinya, Prancis lebih banyak berutang daripada yang bisa mereka hasilkan dalam setahun. Sementara Inggris, utangnya sekitar 100% dari PDB. Lebih rendah dari Prancis, tapi tetap berbahaya karena utang mereka terus meningkat pasca pandemi dan Brexit. Perbedaan utang ini mencerminkan kebijakan masing-masing negara. Prancis suka menghamburkan uang buat subsidi dan tunjangan sosial, sedangkan Inggris lebih banyak rugi gara-gara dampak Brexit yang bikin investasi anjlok. Kalau dilihat dari sini, Prancis lebih kacau dalam hal utang karena mereka terus-terusan mengandalkan pinjaman untuk menopang ekonomi yang nggak stabil. Inflasi, siapa yang lebih merasakan kenaikan harga? Sekarang kita lihat inflasi alias kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi di Prancis sekarang sekitar 5%. Di Inggris inflasinya lebih parah, mencapai 6% atau lebih di beberapa sektor, terutama makanan dan energi. Nah, kenapa Inggris lebih tinggi? Karena sejak keluar dari Uni Eropa, mereka kehilangan akses perdagangan yang lebih murah dengan negara-negara tetangga. Ditambah lagi, krisis energi dan perang Rusia-Ukraina bikin harga listrik dan gas di Inggris meroket. Sementara di Prancis meskipun inflasi tetap tinggi, mereka masih lebih mendingan karena pemerintah ngasih subsidi energi yang cukup besar. Tapi balik lagi, subsidi ini malah bikin utang makin naik. Jadi dalam hal inflasi, Inggris lebih parah karena mereka harus bayar harga lebih mahal untuk bahan pokok dan energi tanpa subsidi sebesar Prancis. Masalah pengangguran, rakyat mana yang lebih banyak nganggur? Nah, ini salah satu faktor penting yang menentukan seberapa parah krisis ekonomi sebuah negara. Tingkat pengangguran di Prancis sekarang sekitar 7,5%. Di Inggris tingkat pengangguran lebih rendah sekitar 4,2%. Dari angka ini jelas kelihatan kalau Prancis lebih banyak menghadapi masalah pengangguran dibandingkan Inggris. Banyaknya regulasi ketat di Prancis bikin perusahaan susah berkembang. Aturan ketenaga kerjaan mereka ribet banget, sehingga banyak bisnis kecil yang kesulitan menggaji karyawan yang akhirnya tutup. Sementara di Inggris, meskipun ada dampak buruk dari Brexit, lapangan pekerjaan masih lebih luas, terutama di sektor jasa dan keuangan. Dari segi pengangguran, Prancis lebih parah karena mereka punya masalah struktural yang bikin rakyatnya lebih susah cari kerja. Nah, kalau dari sisi demo dan ketidakstabilan sosial, siapa yang lebih chaos? Kita semua tahu kalau Prancis adalah negara raja demo. Dari dulu, orang Prancis gampang banget turun ke jalan buat protes. Demo kenaikan umur pensiun di tahun 2023, kota lumpuh. Demo kenaikan pajak, kota lumpuh. Demo harga bahan bakar, kota lumpuh. Bahkan kalau timnas Prancis kalah di Piala Dunia pun ada yang demo. Sementara di Inggris, demo memang ada, tapi nggak separah Prancis. Orang Inggris lebih sering protes secara politik. Misalnya, menuntut mundurnya Perdana Menteri dibandingkan demo besar-besaran yang sampai bikin kota lumpuh. Jadi, kalau dilihat dari stabilitas sosial, Prancis jauh lebih kacau. Masyarakatnya sangat reaktif terhadap kebijakan pemerintah. Dan demo bisa berlangsung berbulan-bulan tanpa solusi yang jelas. Ngeri. Nah, kalau ekonomi jangka panjang, siapa yang masih punya harapan? Kalau kita lihat ke masa depan, siapa yang kira-kira bisa bertahan lebih lama? Inggris punya sektor jasa dan keuangan yang masih kuat. Meskipun kehilangan banyak peluang bisnis setelah Brexit, London masih jadi salah satu pusat keuangan dunia, dan itu memberi mereka harapan untuk pulih. Prancis punya industri manufaktur dan pariwisata yang besar, tapi kalau terus-terusan dihambat oleh pajak tinggi, regulasi yang ketat, demo yang tak berujung, mereka bisa makin terpuruk. Banyak investor lebih milih keluar dari Prancis karena aturan pajak yang makin ketat. Sementara Inggris meskipun kena dampak Brexit masih dianggap lebih fleksibel untuk bisnis. Dari sini Inggris punya peluang lebih besar untuk bangkit dibandingkan Prancis karena sistem ekonomi mereka lebih adaptif. Sementara Prancis terjebak dalam lingkaran utang, subsidi, dan demo yang tak berujung. Nah, kesimpulannya, siapa yang lebih parah? Kalau dibandingin secara keseluruhan, dari tabel ini, Prancis lebih parah dibandingkan Inggris dalam hampir semua aspek, kecuali inflasi.
Jadi kalau ada yang tanya mana yang lebih hancur, Prancis atau Inggris, jawabannya adalah Prancis. Negara ini punya terlalu banyak masalah yang saling berhubungan. Utang tinggi, pajak tinggi, demo tanpa henti, dan tingkat pengangguran yang mengkhawatirkan. Sementara Inggris meskipun kena dampak buruk dari Brexit, mereka masih punya peluang buat bangkit lebih cepat. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Apakah Prancis masih bisa selamat atau bakal makin jatuh? Atau justru Inggris yang duluan kolaps? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Solusi, apa Prancis bisa selamat? Walaupun banyak yang pesimis, sebenarnya masih ada peluang buat Prancis buat bangkit. Tapi syaratnya harus ada perubahan besar. Reformasi pajak, kalau pajak terus tinggi, orang kaya bakal kabur, bisnis bakal lumpuh, dan ekonomi makin lesu. Harus ada sistem pajak yang lebih fleksibel. Kurangi subsidi berlebihan. Subsidi itu ya penting, tapi kalau kebanyakan bakal jadi beban negara. Pemerintah harus mulai kasih subsidi yang tepat sasaran, bukan asal bagi-bagi. Dorong industri dalam negeri. Prancis harus investasi besar-besaran di sektor teknologi dan manufaktur, biar bisa bersaing dengan Cina dan Amerika Serikat. Tapi ya semua itu butuh waktu. Kalau pemerintah masih sibuk debat dan rakyat terus-terusan demo, ya siap-siap aja Prancis makin terpuruk. Jadi gimana nih? Negara yang dulunya dikenal sebagai pusat budaya dan kemewahan, sekarang justru diambang kehancuran. Kalau dibiarkan terus begini, bisa aja dalam beberapa dekade ke depan kita nggak lagi mengenal Prancis sebagai negara adidaya Eropa. Tapi menurut kalian, apakah Prancis masih bisa bangkit atau justru bakal bernasib kayak Yunani? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari Relung Nalar. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ini Relung Nalar.